faced by business people, yang artinya identifikasi solusi permasalahan yang dihadapi oleh para pebisnis. Kenalkan, nama saya Dian Beni, NIM 224. Saya Meisudah Lestari, NIM 108. Saya Raulia Ciharida, NIM 134. Saya Sofia Namusina, NIM 150. Saya Rizky Isbartono, NIM 142. Perkenalkan, nama saya Dia Yang Reni, NIM 224. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan yang dihadapi oleh para pebisnis. Langsung saja, yang pertama itu ada lack of business capital. The main business problem is the lack of working capital. As a result, entrepreneurs cannot increase the amount of their production to achieve more turnover. Solution: the solution is to collect business capital first. In addition, you can take advantage of various funding institutions that offer financing capital based on the equity crowdfunding system. Through the facility, you can get business capital from people who are interested in financing a business, including small and medium-scale enterprises. Baik, di slide yang pertama ini ada permasalahan yang dihadapi oleh para pebisnis. Yang pertama itu minimnya modal usaha. Nah, permasalahan ini itu yang sering dihadapi oleh para pebisnis karena banyak pengusaha itu yang mempunyai modal yang kurang. Akibatnya mereka tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Nah, cara mengatasinya yaitu pengusaha itu bisa mengumpulkan modalnya terlebih dahulu. Selain itu, juga mereka bisa memanfaatkan berbagai lembaga pendanaan yang menawarkan modal kepada pebisnis berbasis sistem equity crowdfunding. Melalui fasilitas ini, pebisnis bisa mendapatkan modal usaha dari orang-orang yang berminat untuk membiayai suatu usaha, termasuk usaha skala kecil, menengah, atau yang sering disebut UKM. Nah, dari ini yang kedua ini ada don't know how to grow a business, lack of knowledge of business entrepreneur about good business management. Many business people only focus on production too without thinking about how their business expansion strategy is even bigger. As a result, entrepreneurs find it difficult to increase the level of their business. The business they run does not grow, and the turnover they get does not increase. Solution: we are always up to date with the latest development in business strategy. The only way you have to do is read a lot and learn from the experience shared by many world and local business from various books, news sites, social network, or through seminar, workshop. Yang kedua ada kurang tahu cara bagaimana untuk membesarkan bisnis. Nah, minimnya modal pengetahuan ini membuat pengusaha itu tidak tahu cara memanajemen bisnis yang baik.
Banyak pelaku bisnis yang hanya fokus pada memproduksi barang, tetapi tidak memikirkan bagaimana strategi yang tepat untuk bisnisnya, agar bisnis tersebut itu menjadi lebih besar. Akibatnya, banyak pengusaha yang kesulitan untuk meningkatkan level bisnisnya. Usaha yang mereka jalankan tidak berkembang dan omset yang mereka dapatkan tidak mengalami kenaikan. Cara untuk mengatasinya itu kita bisa selalu update tentang perkembangan strategi bisnis yang terbaru. Salah satunya itu bisa dilakukan dengan cara membaca buku atau belajar dari pengalaman atau dari orang-orang pebisnis yang lokal maupun internasional tentang berbagai buku, ataupun bisa dari sosial media atau seminar dan workshop. Ketiga, ada lack of product innovation in improving the competitive of this business. A business entrepreneur also often experience problem in product innovation. Solution to increase product competitive business people must be more creative and innovative in producing goods. In order for your product to be noticed, you must offer an innovative product that is different from others similar product. Nah, penjelasannya itu yang ketiga ada kurangnya inovasi produk. Dalam meningkatkan daya saing bisnisnya, seorang pengusaha bisnis juga sering mengalami kendala dalam melakukan inovasi terhadap produknya. Solusi atau cara mengatasinya itu bisa meningkatkan daya saing produk itu dengan cara para pelaku bisnis harus lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang agar produk yang mereka buat itu dilirik oleh para konsumen. Dan mereka harus menawarkan produk secara inovatif yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. Number 4, difficulty distribution good. The next business problem lies in the problem of distribution goods. So for many business, people lack channel in distributing their product, must only focus on distributing good to a few collectors and collector. They know, of course, the way of marketing is the very simple and is rash. It's not to put collection actively participates in product as exhibition help by various government, private and company institution to expand market race. Kesulitan mendistribusikan barang. Permasalahan bisnis selanjutnya terletak pada permasalahan pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku bisnis kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya. Kebanyakan hanya fokus mendistribusikan barang kepada beberapa kolektor dan pengepul yang dikenalnya saja. Tentu cara pemasaran seperti ini masih sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalu luas. Cara mengatasi: aktiflah mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga,
pemerintahan, swasta, maupun komunitas untuk memperluas jangkauan pasar. Number 5, have maximum online marketing. The next business problem is the difficulty of distributing goods. One of the factors that cause the distribution of business goods to be less with the breed is because entrepreneurs have not done online marketing. Maybe some business people have market the product online, target social media, marketplace, at bis put it pastis in it the still not optimal. The resolution obtained are not optimal. The solution to maximize online marketing domain that business entrepreneurs must do is host the social marketing channel. The focus marketing on that channel and continue to optimize it. Belum memaksimalkan pemasaran online. Permasalahan bisnis selanjutnya yaitu sulitnya mendistribusikan barang. Salah satu faktor penyebab pendistribusian barang bisnis kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Mungkin beberapa pelaku bisnis sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lain-lain. Akan tetapi dalam praktiknya masih kurang maksimal sehingga hasil yang didapatkan pun kurang maksimal. Cara mengatasi untuk memaksimalkan pemasaran online, hal utama harus dilakukan pengusaha bisnis adalah memilih saluran pemasaran online yang tepat, lalu fokus memasarkan di saluran tersebut dan terus mengoptimasinya. Number 6, no branding. One of the business problem that often affect an extension of business and entrepreneurs is branding. Not many business people are aware of the importance of branding for the product and business. So most business people only focus on selling without thinking about the brand quality of their product. Solution to improve the branding quality of business product. The first step you should take is to conduct a SWOT strategy practice opportunity analysis of the product. The is to analysis what are the strategy weakness as well as of operation the street to your product. Tidak adanya branding. Salah satu permasalahan bisnis yang sering luput diperhatikan pengusaha bisnis adalah branding. Belum banyak pelaku bisnis yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya, sehingga kebanyakan pelaku bisnis hanya fokus menjual tanpa memikirkan bagaimana kualitas merek dari produknya. Padahal menjaga kualitas branding sangatlah penting. Dalam upaya membesarkan bisnis dengan kualitas branding yang baik, suatu produk akan lebih mudah diingat.
kelayakan suatu produk akan lebih mudah diingat kelayakan, sehingga peluang terjadinya penjual pun semakin besar. Cara mengatasi: untuk mengingatkan kualitas branding produk bisnis, langkah pertama harus Anda lakukan adalah melakukan analisis SWOT. Terhadap produk, artinya coba analisis apa saja kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman terhadap produk Anda. Seven, noting customer loyalty programs. The absence of a customer loyalty program is also a crucial business problem. Most business people do not have great attention in making customer loyalty program, starting from regular promos, member registration to the customer community. In fact, maintaining customer loyalty is very important. The more often business people carry out customer loyalty programs, the stronger customer loyalty will be. The solution for those of you who don't know how to run a good customer loyalty program, take a moment to think about the big idea. You can start by holding a promo program, for example, discount, cashback, and giveaway. Yang artinya, ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Hanya program loyalitas pelanggan juga menjadi permasalahan bisnis yang cukup krusial. Kebanyakan pelaku bisnis belum memiliki perhatian yang besar dalam membuat program loyalitas pelanggan, mulai dari promo reguler, pendaftaran member, hingga komunitas pelanggan. Padahal menjaga loyalitas pelanggan itu sangatlah penting. Semakin sering pelaku bisnis melakukan program loyalitas pelanggan, maka loyalitas pelanggan pun akan semakin menguat. Cara mengatasinya, untuk kita yang belum tahu bagaimana cara melakukan program loyalitas pelanggan yang baik, coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan ide besarnya. Kita bisa mulai dengan mengadakan program promo, misalnya seperti diskon, cashback, dan giveaway. Number X, still relying on manual bookkeeping. Many are not aware that manual bookkeeping is a resource business problem. Manual bookkeeping is prone to loss, demistakes, and even recap errors. So, entrepreneurs cannot analyze the result of their sales properly. For example, if the sales report on a certain day suddenly disappears, then the overall sales report will be in shambles. Solution: now start reorganizing the way you do business bookkeeping every day. Leave the manual method and start doing bookkeeping automatically with the help of software. 8. Masih mengandalkan pembukuan secara manual. Banyak yang tidak sadar jika pembukuan secara manual menjadi permasalahan bisnis yang cukup serius. Pembukuan secara manual ini rawan terjadinya kehilangan, kerusakan, dan bahkan kesalahan rekap. Sehingga pengusaha tidak bisa menganalisa hasil penjualannya secara tepat. Misalnya, jika laporan penjualan pada hari tertentu tiba-tiba hilang, maka laporan penjualan keseluruhan pun akan mulai atur kembali cara Anda melakukan pembukuan usaha setiap harinya. Tinggalkan cara manual dan mulailah melakukan pembukuan secara otomatis dengan bantuan software. Contohnya seperti buku warung dan lain-lain. Don't have a mentor. Without having a business mentor, an entrepreneur will find it difficult to develop a bigger business. His knowledge about business becomes limited and he will find it difficult to innovate products. Solution: to overcome this one problem, then
you must have a business mentor who can guide you better in running a business. Having a business mentor doesn't mean you have to go to business school or join exclusive business only training. Permasalahan selanjutnya adalah tidak memiliki mentor bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan mentor bisnis? Mentor bisnis adalah orang yang dianggap lebih berpengalaman dalam suatu bidang. Nah, dalam hal ini adalah bidang bisnis. Dengan pengalaman ini, ia mampu membimbing karena ia memiliki pengetahuan dan pengalaman. Tanpa memiliki mentor bisnis, seorang pengusaha akan kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Pengetahuannya seputar bisnis menjadi terbatas dan dia akan kesulitan dalam melakukan inovasi produk. Untuk mengatasi permasalahan yang satu ini, maka Anda harus memiliki mentor bisnis yang bisa membimbing Anda lebih baik lagi dalam menjalankan usaha. Memiliki mentor bisnis tidak berarti mengharuskan Anda untuk bersekolah bisnis atau bergabung dengan pelatihan eksklusif khusus pebisnis. Lalu, apa keuntungan yang didapatkan seorang pengusaha bisnis bila memiliki mentor bisnis? Nah, beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seorang pengusaha bisnis jika memiliki mentor bisnis, di antaranya: yang pertama, mendapatkan masukan dari mentor bisnis yang berpengalaman, yang berguna untuk mengembangkan bisnisnya. Kedua, memiliki peluang kesuksesan bisnis yang lebih besar. Lalu yang ketiga, dapat terhubung dan bergabung dalam relasi bisnis yang telah dibangun oleh para mentor selama ini. Lalu yang terakhir, mendapatkan dorongan di masa-masa sulit, karena kehadiran seorang mentor dapat berperan dalam membangkitkan semangat. Do not have an official business license. The last problem is the absence of an official business license, thus hampering the pace of your business. If you want to grow your business even bigger, then it's time for you to take care of an official license for your business. Solution: look for information about the procedure for obtaining a business license, then apply the methods one by one. If you are still confused, you can consult the expert first, so you don't have to be afraid of making a mistake. Permasalahan yang terakhir adalah tidak memiliki izin usaha resmi. Permasalahan yang terakhir ini yaitu tidak adanya izin usaha resmi sehingga dapat menghambat laju usaha Anda. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya Anda mengurus izin resmi untuk usaha Anda. Izin usaha resmi yang dimaksud adalah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk mengesahkan dan melegalkan berdirinya suatu usaha. Surat izin ini
dikeluarkan oleh badan hukum. Namun, tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi, usaha dengan kekayaan bersih di bawah 50 juta rupiah tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendaki. Cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan mencari informasi mengenai prosedur mengurus perizinan usaha. Lalu, terapkan caranya satu persatu. Jika Anda masih bingung, Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahlinya, sehingga Anda tidak perlu takut salah dalam melangkah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Gadilustari akan menjelaskan di bagian slide 14 dan 15. Tim saya 2. Case study. It is possible to summarize the issue as follows. Mobile phone screens being snapped. Difficult in contact in writing and reading of mistake. High cost of mobile cards. Mobile phone batteries standing out in a short period. Technological skill of mobile phone. User being possibly poor. Tendency of traditional shopping culture. Perception of summaries in process with a mobile phone and condition not being fully established. Abstraction service being provided. User not being fully informed of the benefit mobile phone provide. Mobile phone marketing not having been informed up to now. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang artinya. Dimungkinkan untuk meringkas masalah ini sebagai berikut. Yang pertama, layar ponsel menjadi kecil. Yang kedua, kesulitannya dihadapi dalam menulis dan membaca pesan. Yang ketiga, tingginya biaya panggilan seluler. Keempat, baterai ponsel habis dalam waktu yang singkat. Yang kelima, keterampilan teknologi pengguna ponsel mungkin buruk. Yang keenam, kegiatan budaya belanja tradisional. Yang ketujuh, persepsi tentang beberapa resiko dalam pembelian yang dilakukan melalui telepon seluler dan keyakinannya yang tidak sepenuhnya terbangun. Yang selanjutnya, ke-8, layanan abstrak disediakan. Yang ke-9, pengguna tidak sepenuhnya diberitahu tentang manfaat yang diberikan ponsel. Yang ke-10, ukuran pemasaran ponsel belum terbentuk hingga saat ini. Secara khusus, ukuran layar ponsel dan keypad yang kecil membuat pencarian barang itu menjadi sulit secara profesional dan layanannya juga. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas di slide ke-15. Based on all this, some action may be proposed that may contribute to the development of a successful mobile commerce system. 1. Call and texting fees to be met within the framework of mobile marketing may be reduced. 2. An effective mobile marketing mix, product, price, promotion, and distribution strategy may be prepared in order for the system to be adopted by customer. 3. In resolving the issue of difficulty faced in finding goods and services due to mobile phone screens being small, program may be developed that facilitates audio search after offer and or shopping of goods and services. 4. A mobile shopping medium may be inspected as creative, entertaining, and personalized, well as easy to use as the exists level possible. Berdasarkan semua ini, beberapa tindakan dapat diusulkan yang mana dapat berkontribusi pada pengembangan yang sukses sistem perdagangan seluler. Yang pertama, biaya panggilan dan SMS yang dibuat dalam rangka pemasaran seluler dapat dikurangi. Yang kedua, strategi bauran pemasaran seluler seperti produk, harga, promosi, dan distribusi yang efektif dan dapat disiapkan.
Yang keempat, dalam menyelesaikan masalah, kesulitan yang dihadapi dalam mencari barang dan jasa karena layar ponsel sedang kecil. Program dapat dikembangkan yang memfasilitasi pencarian audio, penawaran, dan atau belanja barang dan jasa. Selanjutnya, media belanja seluler dapat dipastikan kreatif, menghibur, dan pribadi serta mudah digunakan pada tingkat tinggi mungkin. Karena pemasaran seluler itu akan memberikan komunikasi yang efektif antara bisnis dan pelanggan. Ini dapat menyebabkan kondisi persaingan di pasar saat ini berubah. Namun belanja seluler itu harus tidak diharapkan untuk sepenuhnya menggantikan budaya belanja konvensional dalam jangka yang pendek. Sekian presentasi kelompok dari kami. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kurangnya itu dari teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.